Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tentunya saya berharap teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, saat ini banyak beredar berita tentang Ayase Weda yang menjadi topik pembahasan di luar sana. Ada yang berkata bahwa Ayase Weda ini merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah keturunan dari bapaknya lah, ibunya lah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, berita-berita seperti ini, kalaupun kita selaku pendukung timnas Indonesia dengan mudah langsung mempercayai berita-berita seperti ini, maka secara tidak langsung merupakan eh, proses pembohongan menurut saya. Karena kenapa? Kita semua tahu bahwa Ayase Ueda ini merupakan salah satu pemain inti yang ada di timnas Jepang dan posisinya sangat dibutuhkan karena dia merupakan striker dan dia telah memiliki 30 caps dengan timnas Jepang. Secara aturan FIFA, salah satu pemain yang sudah memiliki lebih dari 30 caps dengan salah satu timnas yang ada, maka secara otomatis sudah tidak bisa berpindah ke warga negaraan, apapun bentuknya. Dan itu sangat mustahil, dan tidak akan pernah terjadi teman-teman sekalian. Karena Ayase Ueda sendiri, ataupun striker timnas Jepang ini, sudah 30 kali membela timnas Jepang di agenda-agenda resmi FIFA. Namun banyak diberitakan bahwa dia siap dinaturalisasi oleh PSSI. Berita dari mana sebenarnya? Bagi saya secara pribadi, ini berita datang dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Apalagi saat ini, timnas kita lagi bagus-bagusnya. Maka apapun berita yang disampaikan berkaitan dengan timnas Indonesia, apalagi pemain keturunan, calon pemain naturalisasi, maka banyak dan secara langsung akan dipercayai oleh para pendukung timnas yang ada. Apalagi para pendukung timnas yang masih awam dengan aturan sepak bola, maka secara langsung mereka langsung meyakini kabar itu. Namun menurut saya ini kabar hoax dan tidak akan mungkin terjadi. Jangan kita berpikir bahwa Pak Erick Thohir memiliki eh, power ataupun kekuatan untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan seperti dari Belanda, Belgia, dan lain sebagainya. Maka kita berasumsi bahwa Ayase Ueda ini bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Tidak teman-teman, itu mustahil. Dan seorang Pak Erick Thohir pasti berpikir dan tahu tentang aturan. Jika usaha yang beliau lakukan antara berhasil dan tidak berhasil, jika berhasilnya lebih besar maka beliau perjuangkan. Dan tidak berhasilnya lebih besar, maka beliau tidak akan perjuangkan itu. Dan semua tim-tim yang ada yang membantu Pak Erick Thohir di gerbong PSSI, semua pada tahu aturan. Makanya saya secara pribadi menyampaikan bahwa berita tentang Ayase Ueda ini hanya sebuah berita hoax yang sengaja untuk bagaimana mereka-mereka yang mengadakan berita ini hanya untuk bagaimana mencari sensasi, mencari views. Nah, teman-teman sekalian, itu sekedar penyampaian karena saat ini PSSI hanya fokus pada satu pemain, yaitu Ole Rumeni. Di mana Ole Rumeni ini merupakan pemain yang sudah lama diincar oleh STY dan juga PSSI. Berdasarkan rekomendasi dari STY, maka PSSI mencoba untuk bagaimana mendatangkan pemain ini. Nah, saat ini kita semua sudah tahu dan kita saksikan di saat timnas Jepang menghadapi Indonesia di GBK, dia sendiri langsung saksikan itu sebagai tanda bahwa dia sudah siap untuk eh, bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi dia sudah berfoto dengan ketua PSSI kita yaitu Pak Erick Thohir. Nah, makanya dengan berita Ayase Ueda ini saya secara pribadi sampaikan bahwa ini hanya berita hoax yang sengaja dikembangkan untuk bagaimana eh, mendapatkan eh, popularitas ataupun mencari sensasi dan tidak perlu kita percaya itu. Selaku pecinta timnas Indonesia, pastinya kita berpikir bahwa yang disampaikan oleh
ataupun berita-berita yang tersebar untuk Ayase Ueda ini secara logika tidak ada benarnya maksudnya, karena dia sudah merupakan pemain inti di timnas Jepang dan dia sudah 30 kali membela timnas Jepang di bawah agenda resmi FIFA, dan sudah tidak mungkin untuk bagaimana pindah ke warga negaraan untuk membela timnas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, itu aja informasi singkat dari saya. Next video kita lanjut. Tetap semangat, dukung timnas kita. Semoga di bulan Maret timnas kebanggaan kita bisa mencapai hasil maksimal agar kita selaku pendukung timnas Indonesia bisa tidur nyenyak, dan 2026 nanti insya Allah kita bisa menyaksikan bendera sang merah putih kita bisa berkibar di ajang yang paling bergensi di seantero dunia ini, yaitu World Cup 2026. Mari kita sama-sama doakan semoga timnas kita di bulan Maret bisa mencapai hasil yang maksimal dan bisa merebut 3 poin untuk menuju ke Amerika, Kanada, dan Meksiko pada 2026 nanti. Tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Oke teman-teman, tetap semangat. Salam olahraga, kita Garuda.